Kalisa, emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan untuk mengaku hal? Betul. Boleh diceritain itu mungkin Kalisa mau diceritakan itu kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku halu dan ditawarin sejumlah uang, itu seperti apa mungkin kronologinya? Biar kuasa hukum saya menjelaskan. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, selamat gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk kronologis USG. Ya, bisa. Belum. Oke teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra, maksud bukan sandra ya, disita sama si AA ini, gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauhnya di Kelapa Gading, gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada, Kak? Hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai melahirkan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu gitu, Mbak Lisa. Hubungan Bagaimana? Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah Anda hamil. Sehingga kan Anda tidak bertemu lagi. 2 minggu. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kak, Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Tahu mungkin karena saya hamil. Kak, kenapa kakak nggak memilih si pick up saat ketahuan saat hamil gitu kak? Kenapa baru Saya takut karena saya diancam. Ancamannya berupa apa aja, Kak? Boleh kasih tahu? Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Maaf ya, saya kayak Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan unggah untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya. dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang gitu, tapi nggak cukup kan, akhirnya kan cukup ya BPJS uang nggak cuma 15 juta dari satu itu biaya persalinannya? Tiap bulan untuk 15 biaya persalinan. Persalinannya? Itulah, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya, data rumah sakit Yang mengisi siapa? yang bersangkutan, Yang bersangkutan inisial R, inisial R. ajudannya. Oh ternyata ajudannya, baru diketahui ternyata ajudan itu ya? Di rumah sakit daerah mana, Kak? Pak Ulang ya, Pak RK satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan, 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam, dengan Bapak. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi, Mbak Lisa. tidak ada. Oh enggak, 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan siapapun. Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu.
asal-asalan yang berlebihan juga nih. Maksudnya jumlahnya asal-asalan gitu. Yang saya aneh gitu, kok ini nggak biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Oke, Kalisa, di sini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kalisa, apakah memang menyetujui, tapi dengan syarat? Setuju sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK sendiri. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh enggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah, maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan, ya intinya ya pacaran, udah berjalan saja gitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak, pacar saya nggak gitu, nggak ada. Oke. Vicky, untuk masalah PCS, Ya. ya itu memang dia, karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS, ya sudah, saya dikasih uang, jajan, kayak gitu. Selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh iya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya. Pak RK ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul, Betul ya, ini teman-teman. betul. Ya, Itu video Sip. paham bang. video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus plus? Nah, dari PCS, Oke. yang seperti Bapak minta. Itu dilakukan berapa kali, Lisa? Melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali, Lisa, untuk Setiap hari PCS? kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa, kalau video call kan sering ya. Mungkin mau menjelaskan bahwa selama 3 hari di Palembang itu, kamu berhubungan baru 3 kali di situ. 3 hari Akhirnya 2 hamil. 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengamat, padahal saya udah tawar ini. Ah, pakai pengamat, dia nggak mau. Oke. Kalisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang ada tadi? Apa aja. Ada bukti chatnya masih kamu? Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete accountnya sama dia. Itu kalau